kenapa media itu penting. Pasti kita semua punya latar belakang atau kegelisahan masing-masing, baik individu, kelompok, dan juga pasti kalangan di semua tingkatan, bahwa kenapa media itu penting. Kita pasti bisa lihat bahwa setiap komunitas atau kelompok pasti mereka akan dirikan mereka punya media, karena pasti juga mereka melihat juga bahwa banyak sekali informasi-informasi yang mungkin tidak tercover, dan mereka berpikir bahwa alternatif untuk membangun media itu adalah salah satu alternatif untuk cerita atau informasi yang dibangun oleh suatu kelompok itu bisa tersebar luas. Nah, kita juga demikian. Papan Voices merasa bahwa hampir sudah banyak sekali media cetak online yang bergerak di dunia tulis menulis, itu sudah banyak. Kita melihat yang belum, yaitu dalam bentuk audiovisual atau film dokumenter, dan itu juga kenapa sampai Papan Voices itu hadir. Bahwa kalau kita melihat pertama, literasi soal membaca masyarakat Papua pasti itu masih sangat jauh di bawah standar. Itu berkaitan juga dengan pendidikan. Makanya kita melihat bahwa media yang paling efektif menurut kami bahwa film dokumenter. Kenapa? Karena kemungkinan besar banyak masyarakat yang nanti dia tidak banyak bisa membaca, tapi ketika kita menyajikan informasi melalui film dokumenter yang sesederhana mungkin, atau cerita-cerita itu kita angkat di kampung-kampung, lalu kita membawa kembali putar di kampung, otomatis pesan itu akan sampai. Dan juga bisa menjadi pertukaran informasi. Bahwa contoh beberapa film yang pernah kita buat terkait dengan korban investasi sawit, kita bisa bawa dari Nabire, kita bisa putar di Kerom, yang dari Kerom kita bawa putar di Merauke, kita bisa bawa putar di Sorong. Ternyata ada satu informasi yang sama, bahwa masyarakat adat menjadi korban, buruh juga menjadi korban, perempuan juga menjadi korban, dan semua akan menjadi korban ketika ada sebuah sebuah investasi, dan kita adalah sebagai pelaku untuk menyiapkan informasi itu. Nah, yang berikut, kenapa kita harus menulis, kenapa kita harus menyiapkan ini? Karena saya pikir untuk generasi kali ini, pasti kalau kita melihat catatan sejarah, siapa di sini yang pasti akan senang, kita pasti akan senyum-senyum ketika kita melihat kita dokumentasi masa kecil. Bahwa kita melihat tong orang tua dan sempat foto, kita punya foto, terus foto itu sudah kusam, tapi kita lihat, wah ternyata dokumentasi ini adalah dokumentasi waktu saya masih kecil, pasti kita bangga. Itulah kenapa hal paling sederhana bahwa kekuatan dokumentasi, menulis, mengarsipkan itu sangat penting. Karena kita melihat dalam catatan sejarah, Belanda datang ke sini, pasti dia pulang, dia kembali, dia punya beberapa media. Kalau kita melihat di Facebook ada beberapa akun yang namanya Papua zaman dulu, Jayapura zaman dulu, ada lagi Nabire zaman dulu. Itu pasti di situ kan kita bisa lihat bahwa kita orang-orang Papua di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa mereka sudah mampu mendokumentasikan itu? Karena mereka melihat bahwa dokumentasi itu penting. Sekarang ini kalau di era teknologi yang semakin canggih, lalu kita tidak mengambil bagian untuk lagi terlibat mendokumentasikan itu, 20 tahun, 30 tahun mendatang nanti jangan sampai kekhawatiran tuh hanya bekas pinang. Bahwa dulu orang Papua dong tinggal di tanah ini tapi bekas pinang, tidak ada bekas yang lain, ludah pinang, telapak kaki yang besar-besar aja dipecek, baru ada yang sempat dokumentasi, baru simpan dan tempel. Oh, berarti ini orang-orang Papua pernah hidup, tapi kita tidak lihat sosok-sosoknya kayak apa, catatan-catatan kaki seperti apa, berapa jumlah suku, berapa jumlah bahasa, model muka, model kaki, tangan, dan semua itu kita tidak tahu. Itu karena kita sendiri tidak mampu untuk mengambil bagian untuk mendokumentasikan itu. Nah, jadi saya pikir kalau misalnya teman-teman mulai melihat bahwa media ini penting, lalu dia mulai berpikir bahwa kayaknya ada tulisan atau beberapa artikel yang dia tidak bisa dimuat di media lain, atau bahwa cerita-cerita yang sesederhana mungkin tidak tercover di media lain, atau mungkin butuh standar-standar. Tidak ada yang salah kalau hari ini kita bisa menciptakan media-media baru lagi dengan tulisan yang sederhana, artikel hanya mungkin 1 halaman, 2 halaman, tapi dengan cerita yang sederhana. Karena lihat juga hampir kita 250 suku nih, ada banyak cerita yang tidak tercover baik. Begitu, hampir kita bisa dengar tiba-tiba begini ada suku yang mau punah.
waduh ini kalau kita tidak sempat dokumentasi bagian-bagian ini bagaimana. Terus kita melihat lagi banyak, ada lagi informasi dari beberapa media bilang hutan Papua sudah banyak yang hancur. Terus siapa yang nanti dokumentasikan itu dalam bentuk tulisan, foto maupun video. Nah, bagian-bagian terpenting ini yang sebenarnya kekosongan ini tuh kita semua harus bisa mengambil bagian itu. Kalau tidak, nanti kita terlambat. Karena kita jangan terlalu izinkan orang lain datang ke sini untuk menulis, bercerita tentang kita, bahwa kita tinggal bilang, sip kawan, maju terus. Bukan, dorang yang maju, kita sama-sama yang dorang. Kayak gitu, sampai pada akhirnya mungkin kita sendiri juga bisa mendokumentasikan itu. Kita juga bisa bercerita tentang kita punya cerita tentang tanah ini.